Selamat sore, sahabat Patmana, Rahayu, salam sejahtera. Suara saya kedengeran kan ya? Ya, oke. Saya Eka dan partner saya Putri Timur mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah Bapak Ibu luangkan bersama Patmana di sore hari ini. Selamat bergabung dalam rangkaian webinar Patmana dengan topik tentang reparenting bersama Mbak Diah Witasari, seorang psikolog dan coach profesional. Terima kasih kepada Mbak Witasari yang telah bersedia berbagi energi, pengetahuan, dan pengalaman dengan sahabat Patmana. Sebelum kita memulai acara, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu dengan mic tetap tertutup dan sikap duduk sempurna. Silakan. Terima kasih. Mulai bulan Mei yang lalu, Patmana telah masuk ke dalam tema webinar tentang reparenting untuk menelusuri perjalanan menjadi orang tua dengan melakukan pengasuhan diri atau reparenting kepada diri sendiri. Topik hari ini adalah tentang interaksi antara orang tua dan anak, di mana Mbak Witasari akan berbagi pengetahuan dan pengalaman-pengalamannya yang menarik untuk membuka wawasan kita dan bahkan lebih jauh lagi, mungkin sebagiannya kita bisa praktekkan di rumah dengan anak-anak kita atau dengan keponakan-keponakan barangkali bagi yang belum memiliki anak. Untuk program-program kelas webinar Patmana yang saat ini sedang berjalan adalah batch 4 kelas Astro Psychology dan batch 1 kelas Menjelajahi Mimpi. Program baru kami di bulan Juni nanti adalah rangkaian webinar 3 sesi tentang The Spirit atau Ruh oleh Bapak Muhammad Bakir, di mana beliau akan mengulas lebih detail tentang what is the Spirit, the universality of the Spirit, and the Sacred Covenant pada tanggal 10 Juni, 24 Juni, dan 1 Juli. Semuanya di hari Sabtu jam 10 sampai dengan jam 12. Bagi yang berminat bisa menghubungi admin Patmana. Sabtu 24 Juni jam 15.30 atau jam 3.30 sore seperti sekarang ini. Jangan lewatkan juga free webinar lanjutan sesi reparenting dengan topik keseimbangan motorik tubuh. Motorik tubuh ini sangat berkaitan dengan sistem-sistem saraf kita. Seberapapun umur kita perlu terus bergerak untuk menjaga keseimbangan dan fleksibilitas tubuh dan juga menjaga agar saraf-saraf kita tetap terkoneksi dengan sempurna. Jadi tetap awet muda dan nggak mudah pikun. Bagi bapak-bapak dan teman-teman yang baru, bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman yang baru mengikuti Zoom hari ini, sedikit saya bacakan profil Mbak Witasari. Berkarir lebih dari 20 tahun di area pengembangan sumber daya manusia dengan berbagai peran sebagai konsultan dan fasilitator.
Dalam 5 tahun terakhir juga berperan sebagai professional coach untuk leadership development coaching dan juga parenting coaching. Mbak Wita Sari adalah ibu dari seorang anak dengan spektrum autism. Seperti biasa nanti Mbak Wita akan mengulas materinya kurang lebih 1 jam dan dengan mengajak kita juga berdiskusi. Nanti di akhir sesi akan ada sesi tanya jawab. Sebelum saya serahkan ke Mbak Wita, saya akan membacakan sebuah puisi. Mohon Bapak Ibu dan teman-teman bisa duduk tenang dan fokus sambil merenungkan makna puisi ini. Oke. Judulnya adalah Anakmu Bukanlah Anakmu by Khalil Gibran. Anak adalah kehidupan. Mereka sekedar lahir melaluimu, tetapi bukan berasal darimu. Walaupun bersamamu, tetapi bukan milikmu. Curahkan kasih sayang, tetapi bukan memaksakan pikiranmu, karena mereka dikaruniai pikirannya sendiri. Berikan rumah untuk raganya, tetapi tidak jiwanya, karena jiwanya milik masa mendatang, yang tak bisa kau datangi, bahkan dalam mimpi sekalipun. Bisa saja mereka mirip dirimu, tetapi jangan pernah menuntut mereka jadi sepertimu. Sebab kehidupan itu menuju ke depan dan tidak tenggelam di masa lampau. Kaulah busur dan anak-anakmu lah anak panah yang meluncur. Sang pemanah maha tahu sasaran bidikan keabadian. Dia menentangmu dengan kekuasaannya hingga anak panah itu melesat jauh serta cepat. Meliuklah dengan sukacita dalam rentangan tangan sang pemanah, sebab dia mengasihi anak-anak panah yang melesat laksana kilat, sebagaimana pula dikasihinya busur yang mantap. Silahkan Mbak Ita. Oke, suara saya kedengaran Kak, Mbak? Kedengaran ya? Kedengeran Mbak Ita. Mohon maaf, internet saya agak naik turun. Jadi mudah-mudahan suara saya tetap terdengar. Baik, terima kasih Mbak Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Hari ini saya ketemu lagi dengan Patmana dan juga teman-teman yang hadir di sini untuk melanjutkan diskusi kita ya, obrolan kita yang sudah dimulai dari bulan lalu. Dan kalau tadi Mbak Eka di awal ini menyampaikan bahwa sebetulnya obrolan atau diskusi kita ini manfaatnya buat siapa sih gitu ya. Kalau kita sebagai orang tua atau saya mengatakannya orang dewasa, ya untuk kita. Apakah kita berkesempatan nanti menerapkan pengetahuan dan keterampilan ini untuk interaksi kita dengan anak kita, interaksi kita dengan mungkin anak-anak yang dititipkan ke kita, mungkin di sini ada keponakan, guru, atau terapis, itu kan kita akan berinteraksi dengan anak-anak yang dititipkan ke kita, atau siapapun peran kita karena kita adalah orang dewasa yang akan berperan menjadi orang tua dalam konteks bisa dalam keluarga, keluarga besar, keluarga sekolah, keluarga masyarakat, gitu ya. Jadi mudah-mudahan
diskusi kita sore ini bisa memberikan di akhir sesi nanti bisa memberikan pencerahan atau wawasan berbeda atau wawasan baru yang tentunya mudah-mudahan bisa menjadi nilai positif untuk kita bergerak ke depan. Seperti puisi yang Mbak Eka bacakan tadi kan, hidup itu adalah tentang hari ini dan kita bergerak ke depan gitu ya. Nah, bicara mengenai interaksi antara orang tua dengan anak. Mungkin sebelum saya mulai, bolehkah saya tahu ini ibu bapak yang hadir di ruangan ini, kalau boleh absen dulu ya, absen dalam arti bapak ibu ini role-nya sebagai apa? Apakah sebagai orang tua atau terapis atau guru? Kalau sebagai orang tua biasanya berhadapan dengan anak atau berinteraksi dengan anak usia berapa? Jadi saya bisa dapat gambaran konteks ini nanti apakah untuk anak-anak yang usianya dini, usia sekolah dasar, remaja, atau bahkan dewasa gitu. Boleh ya Bisa teman-teman, di chat ya, rekan-rekan? Mbak Ita ya? Ya, Bisa di ya chat ya, Mbak ditulis Ita di ya? Zoom chat saja. Tulis di Zoom chat, Bapak Ibu sebagai mungkin ayah, ibu atau terapis atau guru, lalu ada anak atau keponakan usia berapa? Oke. Ibu Rini Yuli, orang tua dari udah remaja berarti ya, 2 SMA, 3 SMP, dan 3 SD. 3 SD ya. Oke. Wow, ini challenge-nya gede sekali ya Bu Rini. Dari yang udah remaja menuju dewasa, hampir menuju dewasa, lalu yang remaja dan yang masih SD ya, yang masih ABG yang mau remaja. Oke, terima kasih Bu Rini. Lainnya mungkin ada yang boleh sharing? Ibu Hetty, guru. Oke, kelas 6, orang tua dari sebentar, saya orang tua kelas 12. Oke, udah remaja ya. Tapi sehari-harinya berhadapan dengan siswa kelas 6. Oke, terima kasih Bu Hetty. Ibu Pen Pen Ang, orang tua dari kelas 2 dan 3 SD. Oke. Nah, berikutnya Ibu Ismatul, orang tua satu usia 3 tahun. Wah, ini baru ini ya, balita ya, usia dini. Bu Yuli, oh ada Bu Yuli lagi. Wah, udah kuliah ya, 21, 22. Nanti mungkin siap-siap buat cucunya, boleh ya kalau nanti udah mantu ya. Terima kasih Bu Yuli. Wah, ini kalau anak-anak dewasa tapi masih terus belajar nih di kesempatan kali ini. Ibu Erna, saya ibu, anak 2 umur 9 dan 7 tahun, juga guru anak umur 3, 4 tahun. Nice. Jadi sudah ada yang sekolah di SD anak-anaknya, tapi kesehariannya adalah ketemu dengan anak-anak yang usianya usia dini ya. Berarti nanti saya ceritanya harus panjang nih range-nya ya. Halo Ibu Kamelia, orang tua 2 anak laki-laki. Wah, Ibu paling cantik di rumah nih berarti ya, usia 10 dan 12 tahun. Dan juga guru mengajar anak kebutuhan khusus. Oh, oke. Terima kasih Bu Kamelia. Bapak Teddy, orang tua, ada usia putra atau putrinya Pak Teddy, tapi mungkin ini teman-teman yang sudah mengabsen atau menuliskan rentangnya cukup panjang ya, rentang usianya. Kalau dari yang hadir di sini ada yang usianya paling kecil tadi 3 tahun ya, bahkan ada juga ibu guru yang 3-4 tahun sampai anaknya udah ya ada dewasa awal. Anak sudah kelas 7. Oke, berarti sudah remaja nih ya Pak Teddy ya. Oke, baik. Nah, dalam hal ini mungkin sama dengan sesi-sesi sebelumnya, saya sebetulnya menyampaikan materi ini bukan buat ngajarin, tapi buat kita diskusi dan sama-sama mungkin ada hal yang bisa memberikan tambahan pemahaman baru lewat beberapa hal yang nanti saya tuangkan, karena pada bagian akhir nanti ada tips yang memang beberapa waktu yang lalu 4 tahun lalu itu saya buat risetnya.
Jadi riset ini sudah saya cobakan, artinya pada saat itu untuk anak-anak usia dini. Tapi dalam perjalanannya saya lihat kalau saya banyak lihat karena saya exposure-nya dan saat ini tugasnya itu lebih banyak di industri ya, lebih banyak dengan ketemu dengan orang di dunia kerja dari usia yang beragam, termasuk sekarang Gen Z dan millennials yang juga sudah masuk ke dunia kerja. Kok polanya itu kurang lebih berangkatnya memang dari masa kanak-kanak ya. Itu jadi saya ketemu benang merahnya itu di situ. Ketika saya mendeliver materi untuk leadership misalnya gitu ya, leadership behavior untuk orang-orang yang sudah memiliki posisi di pekerjaan. Kalau ditarik benang merahnya, loh ini kan mungkin dengan bahasa yang berbeda, tapi ini berangkatnya itu dari konsep yang waktu pada saat saya penelitian, ini saya lihat sebagai komponen atau aspek penting dari sebuah interaksi. Nah, saya akan berangkat dulu ya, kalau ini tadi sesinya adalah reparenting, tapi saya juga ngomongnya kita parenting dulu kali ya Mbak Eka ya. Jadi parenting series mungkin nanti di minggu berikutnya kita reparenting ngelihat ke diri kita sendiri dan mungkin ini kita juga bisa melihat dulu kita gimana dulu ya untuk ketika kita dibesarkan oleh orang tua kita. At any time Bapak Ibu nanti ada insight, pertanyaan, monggo silahkan dituliskan di Zoom chat nanti Mbak Eka akan bantu. Jadi nggak harus nunggu Q&A Mbak Eka kalau misalnya nanti di bagian-bagian tertentu ada part yang kita perlu diskusikan kita akan ada pit stop di situ ya. Boleh ya, Mbak Eka ya? Ya, ya, baik Mbak Ita, ya. Oke, baik. Nah, waktu saya diminta Mbak Eka membawakan sesi parenting dari parenting ini, saya sebenarnya juga nggak punya ide gitu ya. Apa sih spesifik yang mau dibahas? Tapi ternyata ini adalah bahasan kita sebagai orang dewasa gitu ya, yang melihat bagaimana pola asuh, pola interaksi orang tua kita dulu dengan kita, itu membentuk kita seperti sekarang ini. Sehingga kita tahu bagaimana ketika kita harus berinteraksi dengan anak kita, dengan anak murid kita, dengan anak didik kita, atau anak-anak di kelas terapi kita, ada hal-hal yang menjadi pemahaman kita, sehingga perilaku yang muncul itu bisa kita sesuaikan. Di pertemuan yang lalu kita bicara tentang nilai ya, ada nilai yang ingin kita hidupkan, yang kalau di keluarga itu pengen sekali nilai-nilai itu tumbuh. Unfortunately, di masyarakat kok nggak tumbuh. Berarti kan ada faktor-faktor di luar yang mana orang tua itu sudah bentuk dari awal, tapi ketika anak-anak itu keluar di lingkungan sosial, di masyarakat, apalagi sudah ketemu dengan nilai-nilai ini values maksud saya ya, values entah itu dari orang lain, pandangan yang berbau politik, berbau kepentingan sosial yang lain, nilai itu jadi tidak hidup. Jadi nilai yang boleh dibilang cita-cita mulia yang pengen dibentuk ke sana. Nah, ini alangkah baiknya nanti kalau kita sebagai role kita sebagai orang tua, sebagai guru bisa membuat nilai-nilai yang kita ajarkan atau yang kita kembangkan dari rumah, dari lingkungan terdekat kita itu tetap bisa hidup. Sampai mereka nanti bisa jadi manusia yang kalau jadi apapun profesi mereka, orang-orang ini tetap bisa membawa nilai-nilai positif itu semakin hidup di masyarakat gitu. Nah, bicara mengenai interaksi orang tua, saya nggak mau yang susah-susah. Saya tuh berpikir keras Mbak Eka, gimana ya menyederhanakan materi saya yang tadinya itu dari akademik report gitu ke bahasan yang lebih praktikal. Saya bikin gini aja deh gitu ya. What, who, how, dan which one. Gitu. Jadi apa itu sih interaksi? Nanti kita akan lihat. Lalu siapa yang terlibat dan Sebentar, kayaknya Mbak Witanya ada kendala sinyal. Ini Mbak Wita yang freeze kan ya? Ya, Iya, ya. Oke. iya. Heeh.
Kita tunggu Mbak Wita kembali. Jangan-jangan hujan, tadi ada hujan di sini, nggak tahu di tempat Bapak Ibu atau teman-teman hujan nggak ya? Oh, menghilang nih Mbak Wita. Untung kita sudah berapa lama ya Put? 3 tahun ya kita Zoom. Jadi udah cukup sabar menunggu. Kalau dulu Luar awal-awal Zoom biasa, panik. panik nih kalau begini. Sebentar ya Bapak Ibu dan teman-teman, biasa ini kendala sinyal. Ini baru kembali. Ya, Maaf, selamat tiba-tiba datang saya kembali. terpental. Iya, selamat datang kembali Mbak Wita. Ini lagi mati listrik di sini, jadi saya pakai Oh, tethering. Oke, oke oke. mudah-mudahan nggak pakai WiFi, jadi mudah-mudahan tetap bisa Oke terkoneksi kita ya. Tapi oke. mungkin saya izin share layar lagi dan Mhm. mungkin supaya Oh, ini kayaknya be nyala oke, lagi. Oh, oke, ya oke, silakan. oke ya, oke. Nah, ini dia. Mohon maaf. Jadi apa namanya? Untuk mensimplify pembahasan kita, jadi saya udahlah apa sih yang mau diomongin, lalu apa tentang interaksi gitu ya. Lalu siapa saja sih yang bakal terlibat? Bagaimana interaksi itu? Saya mohon maaf nanti kalau buat Bapak Ibu yang putra-putrinya udah besar-besar gitu ya, saya nanti mungkin akan memberikan nuansa lain berangkatnya kok dari sesuatu yang, itu kan anak-anak, tapi it works loh di orang dewasa juga. Nanti kita akan lihat how-nya. Lalu which. Nah, apa sih tipsnya atau aspek apa saja atau yang mana saja ketika kita perlu berinteraksi. Oke, saya mulai dengan what dulu ya. Ini sebetulnya ada di materi saya yang sebelumnya, what is parenting. Nah, kalau kita lihat ya, jadi ini memang nggak ada single definition yang saya peroleh, tapi ini sudah saya olah lah gitu ya dari beberapa para ahli. Jadi intinya kurang lebih parenting itu adalah proses atau keadaan menjadi orang tua untuk menumbuh kembangkan anak yang meliputi proses interaksi orang tua dengan anak pada setiap tahap perkembangannya. Jadi parenting itu proses yang terjadi, ada interaksi yaitu saya tebalkan di setiap tahap perkembangannya. Jadi interaksi ini bisa terjadi baik pada saat anak-anak baru lahir, anak usia dini, anak usia sekolah dasar, SMP, SMA, sampai dewasa. Disitulah ada tahap-tahap perkembangannya. Kalau kita bicara mengenai tahap perkembangan psikologi, artinya interaksi dengan orang tua, dengan anak itu sepanjang hayat. Gitu ya. Bulan lalu itu ada yang udah putra-putrinya juga sudah besar gitu ya. Ternyata walaupun anak-anak sudah besar, bahkan mungkin orang tua kita juga interaksi orang tua anak tetap terjadi ya, walaupun orang tua kita udah sepuh, udah eyang-eyang gitu. Nah, ini ya. Jadi kalau bicara interaksi orang tua anak ini berarti spektrumnya sangat luas sekali. Nah, yang poin kedua merupakan proses kompleks dari komponen fisik, memberi makan, merawat, melindungi, dan membantu. Mungkin ini sangat ketara ketika anaknya usianya lebih kecil, karena belum bisa secara mandiri, katakanlah gitu ya, memberikan makan, merawat, melindungi, dan membantu. Tapi ketika anak-anak sudah lebih besar, apalagi lebih dewasa, mungkin istilah memberi makan ini bentuknya lain. Bukan literally physically memberikan makan, tapi mungkin makanannya bukan makanan bentuk support fisik, bentuknya yang beragam. Merawat, melindungi, dan juga membantu. Dan juga ada unsur komponen afektif, ada kasih sayang di situ. Lalu kognitif. Kognitif ini bagaimana orang tua ini ada proses dia juga mengajak anaknya untuk berpikir gitu ya, untuk
untuk bernalar, untuk membuat keputusan, itu kan salah satu hal yang bisa terjadi ketika dia berinteraksi atau kita berinteraksi dengan anak kita di semua tahapan usia. Sifatnya bidireksional. Jadi bidireksional ini timbal balik. Interaksinya nggak bisa hanya satu arah. Jadi kalau bicara interaksi orang tua anak bukan instruksi yang satu arah. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Tapi bidireksional ini timbal balik, ada stimulus, ada respon. Ada stimulus, ada respon. Nah, respon kita beri stimulus, anak berespon. Responnya anak itu ada stimulus buat kita baru berespon. Kalau respon kita nggak sesuai dengan stimulus, biasanya potensi permasalahan akan terjadi di situ. Gitu ya. Jadi kita karena kurang mendengar, kita pengennya berespon menurut kita atau kita memberikan stimulus, akhirnya bisa jadi biasanya komunikasi atau interaksi itu jadi korslet. Nah, di sini bagaimana kita menjaga hubungan timbal balik ini, karena ini berkesinambungan ya, itu tetap bisa terjadi, tetap bisa sustain. Oke, nah mungkin pengantar saya ini tentang parenting bisa membuka gitu ya, bahwa ini terjadi sepanjang hayat, bisa terjadi antara orang tua dengan anak di rentang usia manapun, dan interaksi itu pasti memberikan sesuatu atau memberikan pengaruh pada anak kita. Karena kompleksitas prosesnya itu kompleks dan berkesinambungan. Nah, itu melibatkan ada komponen fisik, afektif, dan kognitif. Oke, mudah-mudahan sampai di sini untuk bagian pengantar ini bisa kita bisa memiliki persepsi yang sama ya. Kalau ada pertanyaan atau ada diskusi, monggo silakan dituliskan di Zoom chat. Nah, sekarang saya akan masuk kepada what. Apa sih yang dimaksud dengan interaksi orang tua anak? Karena tadi di dalam parenting itu ada unsur interaksinya. Ini juga saya saya olah dari beberapa sumber, Ibu dan Bapak, gitu ya. Apa sih interaksi orang tua dan anak? Hubungan timbal balik antara orang tua dan anak yang saling mempengaruhi satu sama lain dan muncul dalam bentuk perilaku yang dapat diamati. Jadi kalau yang nggak dapat diamati, buat saya yang bukan cenayang, agak sulit untuk melihat gimana interaksinya. Jadi saya itu suka ditanya begini, kamu kan psikolog ya, itu gimana sih menurut kamu hubungan dia sama orang tuanya? Nah, kalau saya nggak dapat kesempatan untuk mengamati bagaimana relationship mereka, bagaimana komunikasi antar keduanya, saya tidak layak untuk berkomentar. Saya tidak pada tempatnya untuk memberikan assessment ataupun judgment penilaian tentang relasi, apalagi sekedar pendapat. Kenapa? Karena saya tidak bisa mengamati bagaimana mereka berrelationship. Gitu ya. Jadi ketika diminta pendapatnya, ya saya harus ngobrol dulu dengan orang tuanya, ketemu dulu sama anaknya kalau perlu gitu ya. Kalau perlu mereka dua-duanya datang dan saya ada di situ. Itu yang akhirnya meyakinkan saya, iya ya, interaksi orang tua dan anak itu something yang observable, dapat diamati. Apa sih manfaatnya interaksi antara orang tua dengan anak ini? Manfaatnya adalah membangun skill, membangun aspek-aspek yang menjadi tugas perkembangan seseorang manusia pada usia berapapun. Apa aja keterampilan itu? Secara umum mungkin saya untuk menyederhanakan saja ya Bapak Ibu, keterampilan motorik, kognitif, dan psikososial. Keterampilan motorik itu keterampilan seseorang, entah itu untuk mengerjakan tugas keseharian maupun mengerjakan tugas yang kompleks gitu ya, tugas-tugas khusus yang melibatkan gerakan.
Kalau anak kecil adalah misalnya dari dia disuapin sampai bisa makan sendiri. Itu kan salah satu hal yang penting diperhatikan adalah kemampuan motorik untuk menggerakkan tangannya. Dari dia pakai baju dibantu sampai dia bisa menggunakan sendiri baju itu. Masang kaos kaki sendiri, mengikat tali sepatunya, itu keterampilan motorik. Bayang ya, kalau kita sering dibantu, keterampilan motorik kita nggak akan berkembang lebih cepat, lebih optimal dibandingkan anak-anak yang diberi kesempatan untuk mengerjakan sendiri aktivitas bantu dirinya. Kognitif. Perkembangan kognitif ini perkembangan pemikiran yang nanti ujungnya adalah membantu anak-anak itu bisa membuat pilihan, membuat keputusan, kemampuan nalarnya berkembang. Ini kepake banget nanti kalau anak-anak itu sudah mulai beranjak besar, dewasa, sampai orang tua. Sampai ada trainingnya ya. Training untuk apa? Decision making for leaders misalnya. Itu sampai diajari secara teknis, tapi keterampilannya itu berangkat dari rumah. Berangkat dari bagaimana orang tua kita memberikan kesempatan buat seorang anak untuk misalnya ya membuat keputusan untuk dirinya. Sesederhana kalau makannya udah dipilihin, dia nggak sempat mikir kan saya mau makan apa hari ini. Karena udah tersedia di meja, rapi, dia tinggal makan. Tapi kalau diberikan kesempatan, nanti mau makannya apa? Atau mau pilih yang mana? Bagus lagi, kenapa pilih makanan itu? Oh, saya enggak, tapi ini ada makanan. Jadi ada unsur apa ya? Menstimulasi pemikiran anak gitu ya. Sebetulnya itu adalah untuk membantu mereka kelak berani atau mampu membuat keputusan. Nah, yang terakhir ini adalah manfaat juga untuk membangun keterampilan psikososial. Psikososial ini termasuk perkembangan emosinya, perkembangan keterampilan interaksinya dia, nanti bagaimana dia di lingkungan sosial. Nah, beberapa anak-anak yang tidak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan apa ya feedback dari kita orang tua itu nggak mudah untuk mengerti yang saya lakukan ini benar atau salah ya. Benar salah itu dalam arti memenuhi tata nilai cukup sopan nggak ya. Di lingkungan sosial itu kan ada norma-norma sosial yang perlu kita ajarkan gitu ya. Anak ini perlu dikasih exposure-nya untuk mengenal itu. Kalau saya bicaranya tinggi, ternyata teman saya nggak suka ya. Berarti saya harus bicara dengan nada yang bisa membuat orang lain itu suara saya didengarnya lebih sopan. Nah, ini kan keterampilan-keterampilan sederhana yang mungkin tantangan buat kita nggak selalu bisa konsisten mengajarkan itu kepada anak kita. Tapi lewat interaksi, lewat melihat, lewat mengobservasi, anak bisa belajar. Gitu. Nah, sampai di sini dulu, apakah ada insight atau ada pertanyaan? Jadi ternyata interaksi ini bisa terjadi, bisa interaksi yang ngobrol, tapi bisa juga anak mengobservasi itu juga interaksi ya, Ibu dan Bapak dan teman-teman semua. Ini sebagai contoh ya, saya itu dibesarkan, bukan maksudnya narsis ya, tapi mungkin ada contoh yang lebih konkret. Saya dibesarkan dalam budaya Jawa yang ibu saya itu berangkat dari kalangan bangsawan gitu ya, yang kental dengan menggunakan bahasa kromo Injil. Saya dibesarkan di lingkungan yang lebih moderat, lingkungan sosial gitu ya, dan ibu saya mungkin juga tidak sanggup dalam tanda petik mengajarkan tata krama Jawa kromo Inggil dari sudut bahasa yang beliau dapat dari lingkungan beliau grown up dulu. Ibu saya dari Jogja by the way. Saya besar di Jawa Timur, di kota di Jember, itu kota lain yang
budayanya sangat lain gitu ya, Jawa tapi ininya lain. Suatu saat ada tamu saudara atau orang yang sepuh itu mengajak saya bicara dengan kromo inggil yang tidak pernah diajarkan oleh ibu saya. Dengan sedikit-sedikit saya merespon. Terus kok saya dengar, wah Bu, kok putrinya bisa ini ya diajarin bahasa Jawa, bisa menjawab, merespon ketika saya kok bisa ya ngomongnya gitu, gitu ya. Maksudnya menjawab dengan merespon dengan bahasa Jawa itu, yang tidak pernah diajarkan intentionally oleh ibu saya. Bahkan di sekolah kan kita pakai bahasa Indonesia ya, ada pelajaran bahasa Jawa yang saya juga agak struggle pada waktu itu. Ternyata saya aware, saya belajarnya dari mana? Saya mengobservasi ibu saya kalau telepon dengan orang yang beliau anggap lebih dihormati, itu pakai bahasa kromo inggil. Itu ternyata tanpa beliau sadari, saya mengamati cara beliau berbicara, itu masuk loh ke memori saya. Saya nggak pernah belajar formal. Terus saya, iya ya, waktu saya buat penelitian ini, saya masih berpikir bahwa ada sesuatu yang perlu memang kita ajarkan dengan seperti kita guru mengajarkan di sekolah itu loh, Bapak Ibu. Ya mungkin Bapak Ibu guru kan ketemunya kan dalam konteks pengajaran ya. Jadi kan ada knowledge atau ilmu yang diajarkan. Ternyata kalau di rumah itu beyond knowledge gitu. Nggak sekedar ilmunya, tapi juga gerak-geriknya, cara bicaranya, bahkan bahasa Jawa yang saya nggak pernah tahu, ternyata saya bisa lakukan. By the way, kemudian hampir 40 tahun kemudian saya baru les bahasa Jawa. Jadi saya itu baru belum lama itu ambil les bahasa Jawa kromo gitu ya, untuk meyakinkan saya bahwa oh yang saya pelajarin ini, yang saya observe dari orang tua saya itu benar ya dulu ya gitu. Tapi jadi saya oh iya ya, nggak sengaja loh. Mungkin Bapak Ibu, teman-teman di sini juga punya experience itu. Ada hal-hal yang nggak pernah secara eksplisit diajarkan oleh orang tua kita, tapi karena kita melihat kebiasaan makan ya. Saya ada ikut keluarga. Nah, keluarga ini menikah campur percampuran culture gitu ya, dengan keluarga keluarga Sumatera, keluarga Jawa, keluarga Sumatera itu kan sangat extended family gitu ya. Jadi kalau makan kita tuh sama-sama rame-rame di meja yang ala restoran Padang begitu dengan menu beragam, itu juga oh iya ya, ada guyup, bahasa guyup itu ya keakraban yang dibangun di atas meja makan dengan kita makan bersama. Itu kan habit-habit positif yang kita lihat, iya ya, kehangatan keluarga itu somehow mungkin nggak perlu nggak sempat nih orang tua itu mengajarkan lewat kata-kata, tapi kita anak-anak itu ternyata mengobservasi loh. Terus bersyukur ya saya kaya banget gitu ya dapat pengalaman dari berbagai multikultural gitu ya di Indonesia dalam hal ini memperkaya saya untuk bisa lebih memahami, lebih berempati gitu dengan teman-teman dari berbagai suku. Itu juga ibu saya yang nggak pernah ngajarin, tapi ditujukan lewat perilaku, lewat kata-kata yang mungkin nggak langsung ke saya pada waktu itu. Oke, ada pertanyaan, Mbak Eka? Belum ada? Boleh saya lanjut kalau gitu? Belum ada, lanjut aja, Kak. Oke. Nah, sekarang kalau tadi kita apa itu interaksi ya, saya akan ke yang selanjutnya. Siapa saja nih pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi. Nah, kita udah bisa tebak lah pasti ya, orang tua dengan anak, orang dewasa dengan anak. Kalau tidak ada orang tua, ada figur orang dewasa di situ, entah paman, bibi, pade, bude, tante, om, kakek, nenek, adiknya kakek, adiknya nenek yang ada di situ yang ikut taking care anak-anak, ini adalah pihak-pihak yang terlibat. Nah, karena kita sebagai orang dewasa nih, konteksnya kalau kita sebagai orang dewasa ya,
apa sih apa yang perlu diperhatikan ketika kita mau membangun interaksi ini? Apa yang terjadi di situ? Karena interaksi ini memberikan nilai positif untuk tumbuh kembang seseorang gitu ya. Nomor satu adalah aspek-aspek di tiap tahap perkembangannya. Kalau tadi saya mengatakan fisik, fisik motorik, kognitif, dan psikososial, ini lebih dijabarkan lagi. Nggak cuma motorik, tapi fisik motorik, teman-teman. Lalu kognitif, termasuk kognitif ini perkembangan bahasa. Jadi, apa namanya, aspek perkembangan yang perlu diperhatikan, yang perlu kita miliki knowledge-nya, gitu ya, Bapak Ibu ya. Lalu psikososial saya bagi emosi dan perkembangan sosial. Emosi itu pengelolaan emosi dirinya, kalau soal sosial itu interaksi sosialnya. Kenapa sih kok kita sebagai orang tua, sebagai orang dewasa, perlu memiliki pemahaman tentang aspek di setiap tahap perkembangan ini? Tadi kalau saya perhatikan Bapak Ibu kan range-nya cukup panjang ya, dari yang apa namanya anak-anak sampai usia dewasa. Ini pentingnya. Karena anak itu akan mengalami tingkat kematangan sesuai dengan tahap perkembangannya. Ini saya bicara anak tipikal ya. Tadi saya lihat Ibu siapa ada yang guru anak berkebutuhan khusus, ini memang agak khusus karena bisa jadi tingkat kematangannya itu akan nggak sesuai pakem. Bukan kebetulan ya, nggak ada kebetulan di dunia ini. Saya punya experience dengan anak saya yang berkebutuhan khusus, gitu ya. Di satu tahap perkembangan itu dia bisa advance, tapi pada saat dia usianya bertambah, nanti kok ada yang mundur. Nanti istilahnya gini, kalau perkembangan itu perkembangannya linier, gitu ya, tahap perkembangan manusia itu yang tipikal linier, anak berkebutuhan khusus itu agak apa ya? Sinusoidal kali ya, gelombangnya tuh naik turun gitu ya, dia nggak linear, tapi kadang-kadang apa sih, saya nggak jago matematika, istilahnya apa sih itu, dia bisa apa, ya arahnya maju gitu ya, tapi banyak, kalau kita nyetir mobil itu banyak beloknya gitu loh, tapi trennya tetap maju gitu. Dan kita sebagai orang tua mesti aware nih, tahap perkembangan usia ini apa sih yang perlu dicapai. Saya nggak akan bicara detail ini nanti akan ada di materi-materi selanjutnya ya, Bapak Ibu, Mbak Eka ya, yang perkembangan motorik, perkembangan emosi itu nanti aspek perkembangannya apa saja nanti kita akan lihat tapi kita akan lihat di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tapi secara umum kita sebagai orang tua perlu paham nih, apa sih tugas-tugas perkembangan dan setiap aspek itu apa saja yang perlu dipenuhi. So, manfaatnya apa? Kalau sebagai orang tua kita jadi perlu tahu ya aspek pertama. Yang pertama, orang tua dapat menyesuaikan cara berinteraksi dan cara pemberian stimulasi yang tepat. Jangan karena latah, anaknya tetangga udah bisa lari nih. Anak saya kok jalan aja kayaknya berat ya. Lalu kita punya ekspektasi lebih ke anak kita, padahal anak kita belum siap. Sehingga interaksi kita bisa dalam tanda petik mungkin agak ada korsleting atau terganggu. Stimulasi kita jadi nggak tepat. Anak saya umur 7 tahun belum bisa baca, saya lesin aja, saya paksa, padahal dia nangis-nangis, nggak mau les baca tulis. Gitu ya, mungkin Ibu Bapak punya pengalaman. Karena apa? Karena kita malu kalau anak kita belum bisa baca. Kita kasih stimulasi yang menurut kita baik supaya sesuai dengan norma di luar gitu ya, tapi nggak sesuai dengan kebutuhan anak kita. Nah, orang tua memiliki ekspektasi yang realistis jadinya kepada anak sesuai dengan tahap perkembangannya. By the way, nggak gampang Bapak Ibu, saya ngomong kayaknya gampang gitu ya, tapi memang kalau ini memang makan hati kadang-kadang ya, aduh rasanya gimana, rasanya kita salah jadi orang tua, kok saya nggak cukup memberikan
ruang untuk anak saya bisa bertumbuh, kok kalah sama yang anaknya si A, kalah dengan anaknya si B. Nah, kalau kita tahu tahapan perkembangan dan kita paham di usia ini apa ekspektasi tahap perkembangannya, kita jadi lebih realistis. Lebih, bahasa sekarang tuh lebih santuy gitu ya, nemenin anak kita, interaksinya tuh jadi lebih asik gitu sama anak-anak kita. Gitu ya. Jadi mengapa apa namanya, pemahaman kita tentang aspek perkembangan ini perlu sampai usia yang dewasa juga ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau sudah remaja, kalau dewasa sampai dewasa itu apa sih tugas perkembangannya, itu ada di bukunya, tebel, kalau mau lihat nanti kita suatu hari bisa bikin sesi lagi untuk membahas tahap perkembangan di setiap stages usia ini. Nah, kemudian pertanyaannya, gimana caranya ya? So what kalau kita udah tahu? Nah, yuk kita coba sama-sama lihat bagaimana ya cara interaksi kita yang menstimulasi tumbuh kembang anak. Cara interaksi kita yang efektif gitu ya untuk membantu anak kita bertumbuh. Bapak Ibu, saya mau tanya ya, aktivitas, boleh tulis di chat ya, aktivitas paling menyenangkan pada waktu Bapak Ibu kecil atau Bapak Ibu lihat di anak-anak Ibu Bapak semua, aktivitas yang paling menyenangkan buat mereka itu apa? Boleh tolong dituliskan di Zoom chat. Kegiatan anak-anak pada waktu itu atau kegiatan kita pada waktu masih kanak-kanak dulu. Saya ngomongnya kegiatan ya, aktivitas. Apa sih yang paling menyenangkan itu kalau kalau Bapak Ibu ingat-ingat itu yang maunya berlama-lama gitu, menikmati aktivitas itu. Apa kira-kira? Keponakan boleh. Silakan tuliskan di Kalau chat. sama keponakan boleh ya? Sama keponakan boleh, Mbak Ita? Apa sih yang menyenangkan dilakukan? Kalau diingat-ingat, Ibu Ismatul, waktu kecil saya paling suka ke pantai. Anak saya paling suka naik perosotannya yang tinggi sekali. Wow, perosotan air yang ke laut gitu atau yang nyebur ya? Tapi yang penting pokoknya ada excitement gitu ya. Cuman Bu Ismatul, ini Mbak atau Ibu ya, paling suka ke pantai. Pantai ngapain ya? Kalau anak-anak nggak duduk-duduk dong ya. Kalau kita sekarang kan di pinggir pantai ngadem ya di bawah payung sambil minum minuman yang menyegarkan gitu. Tapi waktu anak-anak kecil ke pantai ngapain? Berenang bersama. Oke, Bapak atau Ibu Jami bermain. Yes, bermain. Kalau berenang apa sih? Biasanya berenang atau main air ya, Bu Yuli? Ciprat-cipratan, perosotan itu jauh menyenangkan ya. Lari-lari, Bu Ismatul, thank you. Lari dari pasir dan ke pulau terpencil. Wah, kayaknya nggak mau pulang ya, kayak kulit gosong ya. Bu Kamelia jalan bersama. Ada apa pada saat jalan itu? Ada aktivitas bergerak ya. Jadi thank you. Siapa yang menyampaikan tadi ada main tuh kayak nggak ingat waktu ya. Oke, bermain ini apa namanya dunia apa namanya dunia anak-anak ya, dunia kita. Terima kasih. Intinya kalau tadi teman-teman yang sudah ke Pulau Seribu di dekat Ancol dulu waktu kecil, iya ya. Sekarang udah banyak sampah ya, dan udah apa namanya panas, makin panas. Oke, nah kalau boleh saya lari-lari, main perosotan, main berenang, main air, jalan, main apa? Kalau boleh ditarik semuanya adalah bermain ya. Thank you ya. Tadi ada yang merespon bermain. Sekarang pertanyaan saya, boleh tolong tulis di Zoom chat lagi ya. Oke, sebentar. Ini kok nggak bisa jalan. Sebentar, saya
Nah, pertanyaan saya selanjutnya nih saya tulis di layar, Ibu dan Bapak. Apa yang pertama kali muncul di benak Anda masing-masing ketika mendengar kata bermain? Tolong tuliskan di Zoom chat. Iya, semuanya ya. Kayak konser, ayo semuanya tuliskan. Begitu mendengar bermain, apa yang pertama kali muncul? Satu kata atau dua kata saja? Oke, saya sambil mau lihat ya. Have fun, bahagia, happy, ketawa. Wah, oke. Apa lagi? Bermain, happy dan bebas. Wah, nggak ada batasan, nggak ada yang ngatur ya. Lari-lari, lompat-lompat, wah, ada excitement ya. Itu bermain. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah merespon. Bisa berantakan gitu ya. Kalau anak-anak di rumah ya, berantakan apalagi mainannya nggak diberesin, itu paling kesel. Ternyata dulu mungkin saya juga membuat kesal ibu saya. Sekarang saya dibuat kesal oleh anak saya. Gitu. Pada waktu dulu dia bermain belum bisa. Sampai sekarang ya usianya udah remaja, kalau main suka harus diingetin untuk diberesin ya. Thank you. Ada happiness, ada fun, ada kebebasan, ada lompat-lompat, lari, ada kesenangan. Saya ingin mengajak Ibu dan Bapak melihat definisi bermain. Rilis stres, jadi happy ya, tenang ya. Oke, beda sama kita sekarang ya. Stress rilisnya ikut webinar. Masih mikir gitu ya. Oke. Ini adalah apa namanya? Saya ingin sharing apa sih definisi bermain yang nanti akan kita bahas nih. This is bermain, ini bermain. Kegiatan menyenangkan. Oh, tadi ya teman-teman kan jawabnya fun gitu ya. Benar, kegiatannya menyenangkan yang dipilih anak secara bebas. Nah, thank you. Tadi ada yang mengatakan bebas. Sesuai keinginannya. Jadi nggak ada yang ngatur. Mau lari, mau guling-guling di pasir ya, mau ketawa-ketawa. Nggak ada yang ngatur karena saya maunya begitu. Tapi bermain ini dengan ada melibatkan aktivitas baik fisik, psikologis, dan satu lagi pemikiran imajinatif. Jadi kita lihat lagi, bermain itu adalah hal menyenangkan. Jadi kalau main sini main sama ibu, misalnya di rumahnya sama mama sini, tapi anaknya terpaksa. Apakah itu bermain? Tidak. Karena kegiatannya itu yang memilih anak sesuai dengan keinginannya. Nah, lalu bagaimana ya? Nanti kita akan ini ya, akan lihat ya, seorang tua tuh gimana nih kalau bermain ini kan apa namanya? Anak yang pilih. Tapi kok ada melibatkan aktivitas fisik, psikologis dan pemikiran imajinatif, memang mereka mikir. Nah, ini tugasnya kita, Bapak Ibu. Mereka kan nggak mikir mau main apa. Tapi kita yang sebagai orang tua nanti yang memfasilitasi sehingga bermain ini adalah sebenarnya cara mereka belajar. Ini menarik Bapak Ibu. Saya bicara sampaikan dulu konteksnya dari anak yang paling kecil ya. Nah, nanti saya akan kontekskan di orang yang udah lebih dewasa. Jadi tujuannya bermain. Jadi main itu ada tujuan Bapak Ibu. Kalau dia beraktivitas tapi tidak bertujuan, itu berarti bukan bermain. Ini saya banyak lihat dari pengalaman saya dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Dia melakukan aktivitas tertentu tapi tidak bertujuan. Misalnya gitu ya. Nah, atau ketika kita sedang apa namanya melihat dia bergerak tapi kok nggak terstruktur. Nah, bermain itu memiliki tujuan untuk menghantarkan anak ke tahap perkembangan selanjutnya. Ada learning di sini, ada pembelajaran di sini. Tapi apa yang perlu diperhatikan oleh kita sebagai orang tua supaya dengan bermain ini interaksi itu terjadi tapi ada manfaatnya buat dia, anaknya tetap happy, fun, tadi ya, ceria, santai, bisa rileks, tapi ada manfaatnya juga untuk perkembangan anak-anak ini. Dan kita sebagai orang tua perlu
menyadari beberapa hal. Yang pertama, tingkat kesulitannya harus tepat, Bapak Ibu. Ini di lingkaran yang sebelah kiri ya, ada lingkaran yang paling dalam yang warna kuning. Ini children can do unaided. Permainan-permainan yang istilahnya dia udah sangat mumpuni menguasai, udah nggak perlu diajarin. Misalnya apa? Main bola gitu ya, main dribble itu udah pertama kali mungkin diajarin dulu gitu. Tapi begitu dia sudah menguasai, udah nggak perlu diajarin. Nggak usah ditungguin, dia udah jago. Yang warna hijau, ini children can do with guidance. Ketika dia main bola, kalau kelamaan, apa jadinya? Bosan. Ya, ketika kita sudah sangat terbiasa melakukan sesuatu, udah mastering, tapi nggak ada progres, bosan. Sama kan, aduh kita lagi jenuh banget, kenapa kita mengerjakan sesuatu yang monoton? Di pekerjaan, di kantor kan juga gitu ya, Bapak Ibu. Saya bosen ini, kenapa kerjaannya monoton terus, saya pengen pindah bagian. Udah nggak betah nih di posisi yang sekarang. Itu kan terjadi karena kita sudah bisa melakukan sesuatu yang sangat terbiasa dan udah nggak perlu diajarin lagi. Nah, yang hijau ini adalah yang bisa dengan panduan, jadi di stretch. Oke, sekarang kamu belajar selain dribble, passing bolanya. Nih, kalau kita main basket ya, lempar bolanya. Entah itu ke teman yang lain, entah itu ke netnya, entah itu ke sudut, misalnya ke dinding, misalnya. Kan ada aktivitas di mana anak ini melakukan hal yang berbeda dengan kebiasaan sebelumnya. Nah, ini yang disebut dengan children can do with guidance, dengan arahan. Kalau belum bisa masuk, lompatnya lebih tinggi lagi ya, itu diarahkan. Tapi yang di bagian luar, Ibu Bapak bisa lihat children cannot do. Ini terlalu sulit. Kalau coba kamu bawa bolanya zigzag, saya nggak tahu istilahnya kalau basket itu ya, di selip di kaki dari ujung sana ke ujung sana, terus nanti kamu balik lagi terus dilempar masukkan ke dalam netnya. Buat beberapa orang ini kompleks sekali. Nggak bisa. Dia belum latihan, masukin bola aja belum konsisten gitu ya. Nah, ruang yang paling baik adalah yang di warna hijau ini, Ibu dan Bapak. Jadi orang tua harus bisa menakar. Ini adalah zona of proximal development, artinya zona paling optimal untuk membuat seseorang itu bertumbuh. Jangan terlalu gampang, masih permainan atau memfasilitasi permainan. Juga jangan terlalu sulit, nanti anak jadi frustrasi. Kalau yang tengah, anak jadi bosen. Makanya sering ya, udah bosen ya main ini karena dia udah menguasai permainan itu. Itu yang pertama, tingkat kesulitannya harus diperhatikan. Yang kedua, pastikan kalau permainan itu bisa mengasah aspek-aspek perkembangannya, entah fisik motoriknya kah, kognitif, bahasa, sosial, dan emosinya. Nggak selalu semuanya harus terpenuhi dengan proporsi yang sama, tapi paling enggak komponen-komponen dari setiap aspek ini bisa tercover. Yang ketiga, beri penjelasan, ya, beri penjelasan tentang permainan tersebut sesuai dengan pemahaman anak. Contohnya sederhana aja. Mohon maaf, saya ambilnya ini mainan anak saya waktu dia kecil. Untuk anak yang lebih kecil, katakanlah 2 tahun. Bapak Ibu, kalau lihat ini gambar apa sih yang sebelah kanan ini? Keberapa tuh Mbak Eka? Bisa lihat nggak? Telepon-teleponan ya itu apa? Iya, telepon-teleponan. Tapi buat anak umur 2 tahun, dia kan nggak ngerti. Apa yang bisa kita bawa, manfaatkan mainan ini untuk membantu tumbuh kembangnya dia, belajar warna. Ini ada merah, ada kuning, ada biru, ada hijau. Lalu bentuk. Ada kotak, ada bulat, lalu taktil. Ya, belajar taktil itu dia meraba. Ini ada, itu kan ada talinya ya. Itu tekstur tali beda kan dengan plastiknya. Nanti anak yang lebih besar lagi, oh ini bisa ditarik. Oh ini namanya handle, ini namanya roda. Itu anak yang udah 5-6 tahun. Bahkan mungkin dia juga, oh ini dia belajar dari fungsinya, ini telepon-teleponan. Ini bisa dipakai nih kalau telepon beneran,
Mungkin sekarang udah agak jarang ya telepon rumah kan ya yang masih ada ya. Di rumah saya masih ada sih telepon rumah, jadi anak saya masih tahu itu bisa dipakai untuk telepon. Nah, kita menjelaskan materi mainan ini tentunya sesuai dengan level pemahamannya mereka. Janganlah katakan ini telepon untuk anak umur 1 tahun, nggak ngerti dan nggak manfaat, gitu ya ibaratnya ya. Sama, nanti Bapak Ibu ketika melakukan ada dalam konteks bermain dengan anak-anaknya atau dengan anak muridnya, nah itu penjelasannya harus relevan menggunakan bahasa dan pemahaman mereka. Gitu. Nah, lalu bagaimana ya yang selama ini kita lihat peran kita itu gimana sih kalau harus berinteraksi dengan anak lewat bermain, karena bermain ini penting juga ya, penting Bapak Ibu. Saya termasuk yang senang sekali ketika saya membawakan pelatihan untuk di perusahaan-perusahaan, saya manfaatkan bermain ini sebagai salah satu sarana pembelajaran. Belajarnya belajar serius, penting di level manajerial up gitu ya. Tapi ada aktivitas bermain, pakai warna, pakai bentuk, pakai kertas-kertas. Itu yang membuat kalau bahasa mungkin di dunia pendidikan dikenal otak kanan, otak kirinya ya, jadi balance. Nggak otak kanan melulu, mikir melulu gitu ya, apalagi membuat paper yang kompleks, tapi juga bagaimana otak kirinya distimulasi lewat warna-warna, lewat bola-bola. Itu saya manfaatkan. Ternyata works ya, sampai orang itu dewasa. Yang sekarang aja kalau kita diajak lari-lari ke pantai kayaknya masih seneng ya, walaupun mungkin nggak kemampuan berlarinya nggak sejauh dulu ya. Tadi siapa tadi? Fisiknya yang beda, Fisik, Mbak Wita. fisiknya yang beda gitu ya. Oke. Nah, oke. Saya ingin mengajak Ibu Bapak untuk melihat bagaimana orang tua ini, saya masih punya waktu ya, Mbak Eka ya, untuk menjelaskan, Masih, silakan Mbak Wita. masih ya. Nah, peranan orang tua saat bermain dengan anak. Ternyata dari referensi yang saya pelajari, peran orang tua saat bermain dengan anak itu ini mungkin dilihat dari intensitasnya ya, itu ada 6. Yang pertama itu uninvolved. Orang tua tidak memberikan perhatian sama sekali untuk bermain dengan anaknya. Ini bisa terjadi kalau di rumah kita capek pulang sampai rumah, anak pengen ngobrol ya, seharian dia pulang sekolah, dia pengen ngobrol, pengen nunjukin sesuatu, pengen bermain dengan kita, tapi kita nggak kasih kesempatan itu, mungkin kitanya juga lelah gitu ya, dan kita nggak pay attention, kita nggak memperhatikan, bahkan tidak memberikan waktu. Jadi ini sesuatu yang normal, wajar juga, ini bisa sangat terjadi di kita ketika kita uninvolved. Nah, level selanjutnya yang lebih intensitasnya sedikit lebih kuat namanya onlooker. Orang tua melihat, oh iya tahu anaknya sedang bermain, tapi nggak ikut bermain. Cuman mungkin ada komunikasi verbal, oh ya saya sedang main ini. Kalau anak sekarang mungkin lagi main game, oh oke. Orang tua tahu anaknya lagi main game, gitu ya. Orang tua tahu anaknya sedang main sepeda misalnya. Tapi orang tua juga belum ada keterlibatan di sini. Nah, yang ketiga ini ada namanya stage manager. Role orang tua sebagai stage manager, ini orang tua ini membantu anak. Dia ya stage manager itu kalau di manajemen bisnis hiburan pertunjukan itu kan orang yang menyiapkan panggung ya, dia siapin semuanya, permainannya disiapkan, perlu bantuan apa, oh perlu speaker, oh perlu alat musik misalnya gitu ya, nah ini sama, orang tua siapkan semua mainannya, terus kalau anaknya kesulitan dia support, dibantuin, oh ini sulit nih bukanya, nah dia bantuin, orang tua ini kasih bantuan. Jadi dia betul-betul berperan sebagai seorang yang
menservis ya, membantu anak ini. Bahkan ketika bermain, orang tuanya ini ketika diminta dia akan memberikan dalam tanda petik melayani anaknya. Karena role-nya sebagai stage manager. Nah, yang keempat, co-player. Nah, di sini sudah ada interaksi. Orang tua ikut bermain dan menjadi mitra bermain bagi anak. Misalnya main apa? Dokter-dokteran, misalnya gitu ya. Saya jadi pasien, saya jadi dokternya. Atau main jual-jualan, kan suka tuh anak-anak main kasir-kasiran, jadi saya jadi pembeli, lalu saya jadi kasirnya. Jadi partnering sama si anak ini untuk beraktivitas bersama. Yuk kita misalnya kalau di pantai konteksnya tadi main bolanya bareng gitu ya, yuk tangkap sini, atau kita main yang arahnya agak sport gitu ya, itu kan perlu mitra. Nah, kita sebagai mitra anak kita. Yang kelima, intensitasnya lebih kuat lagi. Ini orang tua ikut bermain dan secara aktif mencoba memperkaya dan mengembangkan permainan anak. Ini kita sebagai play leader. Ini yang tadi Bapak Ibu lihat yang di lingkaran sebelah kiri, ini yang kita memberikan ruang yang hijau ini. Children can do with guidance. Tugas kita adalah kasih challenge sedikit tapi yang achievable. Gitu ya. Jangan yang bikin anak frustrasi. Achievable itu kira-kira anak kita mampu lah mencapainya walaupun dengan susah payah. Gitu. Jadi orang tua ikut juga bermain dan juga coba di ini sedikit, kan suka ada gitu ya. Coba tangkap bolanya gitu. Kalau arahnya begini terus, dia anak udah tahu polanya digeser ke kiri, jadi anak kita ke kanan dan ke kiri. Itu kan sedikit diberikan challenge lebih, supaya anak kita nggak monoton, atau bisa jadi memperkaya dari permainan ini. Nah, ini bagaimana kita sebagai play leader. Nah, yang terakhir, ini orang tua sebagai director. Director ini bukan direktif yang mengarahkan, tapi dia orang tua mengendalikan aktivitas bermain. Ingat, definisi bermain tetap anak yang memilih ya, Bapak Ibu ya, tapi dia kayak menceburkan diri perannya, dan dia bisa mengatakan, memberikan arahan pada si anak ini tentang hal-hal yang harus dilakukan. Coba kamu ke sini, ini gitu. Ya, jadi memberikan arahan, perhatian anak, umumnya ini pada hal-hal yang, maaf ini ada typo ya, bersifat akademik. Biasanya begitu. Mulai kompleks membaca, coba bacanya jangan baca sederhana, buku yang lebih kompleks. Nah, sampai di sini Ibu dan Bapak tentang peran orang tua saat bermain dengan anak. Ada yang ingin didiskusikankah? Saya coba stop sharing. Karena Mbak Wita, ya, untuk bermain kan berarti nggak hanya dengan anak kecil, artinya anak kita udah umur taruhlah 12 atau 15 tahun pun ya kita bermain sesuai dengan umurnya dia gitu kan. betul. Iya kan? Dan Mbak Eka, betul. Dan yang paling penting adalah kita mesti tahu tugas perkembangan di umur 12-13 tahun anak itu kan teenager ini apa ya gitu. Nah, ini yang kita bisa menyesuaikan, ngasih stimulusnya akan seperti apa gitu. Soalnya ya pengalaman saya adalah orang tuanya tuh yang jadi jadi lost, jadi nggak bisa untuk bermain karena udah lupa bermain. Merekanya yang udah terlalu sibuk bekerja, ya kan? Atau ibu yang sudah sibuk dengan urusan rumah, apalagi sekarang banyak gadget, banyak drakor dan lain sebagainya. Nah, waktu saat dia mulai bermain dengan anak, which is itu juga berinteraksi, dia jadi kagok gitu, nggak tahu mesti ngapain gitu kan. Iya, iya. Gitu atau mungkin kita bisa pilih drakor yang bisa sama-sama ditonton kali ya. Ya kan, jadi tetap ada interaksi itu terjadi. Dan nah, challenge-nya adalah ibu-ibu
tolong diterjemahkan aktivitas nonton ini, bahkan mungkin isi filmnya itu ke pemahamannya mereka. Jadi apa namanya, apa ya pelajaran yang kita bisa petik dari nonton drama ini? Mungkin ceritanya kah, mungkin sinematografinya kah, mungkin apa itu, pemerannya kah, kemampuan aktingnya, itu kan kaya banget ya. Dulu waktu saya belum terlalu mengobservasi tentang film, saya tuh kalau ini cuma lihat ceritanya aja, ini bagus enggak ini, tapi belakangan saya lihat, ih ini kan keren pada syutingnya, pada saat syutingnya gimana ya, ini narok lampunya gimana ya, lightingnya terus musiknya kok bisa gini, itu sampai ke sana. Dan jangan salah, anak-anak sekarang itu sangat digital savvy. Anak saya aja udah harus bikin menguasai satu aplikasi untuk membuat film itu kan dari SD, akhir SD, awal SMP ya, udah senang gitu. Berarti kan sangat mungkin itu digunakan juga untuk menstimulasi perkembangan mereka. Gitu. Ini ada apa pertanyaan dari Miss Lia, untuk anak pra-remaja bermain bisa dengan ajak tracking bersama, apakah termasuk bermain juga? Jadi tracking mainnya remaja. Tracking ya. Gini, terima kasih Miss Lia ya, terima kasih. Definisi bermain itu kan aktivitasnya menyenangkan ya. Tracking menyenangkan nggak? Dia mau nggak? Kalau dia mau berarti kan dia memilih untuk ikut trekking. Dan di trekking itu semuanya dapat, kognitifnya, fisik motoriknya, ya fisik motorik jelas ya, kekuatan ininya ya, nafas, gerakan trekking. Kemudian di alam itu kita bisa belajar banyak, membuat keputusan. Ini kita mau naik dulu atau mau berhenti minum dulu? Itu kan make decision, kemampuan membuat keputusan. Itu kognitifnya distimulasi. Lihat temennya capek, kita istirahat dulu, kasihan, belajar empati. Itu psikososialnya terlatih. Jadi, kalau kita kontekskan setiap aktivitas itu sebagai sesuatu yang memenuhi definisi tadi, itu sangat bisa dilihat, dan yang penting menyenangkan dan memberikan kebebasan. Itu bisa termasuk bermain, Miss Lia. Gitu. Jadi silakan melakukan trekking bersama anak-anak pra-remajanya. Ini juga satu PR yang saya ingin lakukan dengan anak saya, belum kesampaian. Karena anak saya sangat tidak outdoor anaknya. Terima kasih kembali, Miss Lia. Oke, ada lagi kah, Mbak Eka? Di chat Oke, belum ada ya. Saya akan ke bagian terakhir nih dari materi sekarang. Jadi which one, yang mana? Jadi apa sih yang perlu diperhatikan? Nah, kalau kita sudah lihat tadi ya, apa saja peran orang tua, peran kita, sambil kita nanti mengoreksi diri sendiri ya, atau mengoreksi atau membayangkan diri kita sendiri, kapan kita uninvolved, kapan terakhir kita direktif, kapan kita jadi play leader. Saya terus terang mungkin belakangan udah agak lama nggak jadi stage manager, udah membiarkan dia ini bermain, tapi mungkin lebih ke co-player masih, play leader masih, direktifnya lebih banyak gitu ya. Nah, itu nanti kita bisa, karena semua peran ini akan kita mainkan tuh Bapak Ibu. Ya, peranan ini akan bisa kita lalui. Nah, saya akan masuk ke part terakhir dari materi saya sore hari ini, yaitu yang mana ya. Nah, ini saya akan jadi apa sih interaksi itu, aspek apa saja sih yang diperlukan atau yang perlu diperhatikan. Ini Bapak Ibu, aspek-aspek interaksi efektif orang tua dan anak ini ada 4. Ini yang saya jadikan parameter waktu saya membuat risetnya pada waktu itu, dan dari riset itu saya melihat umumnya gitu ya, kan 4-4 ini harus hadir ya Bapak Ibu ya. 4-4 ini harus ada ketika kita berinteraksi. Hanya memang kadarnya kadang-kadang mungkin ada yang sedikit, ada yang banyak banget. Di awal-awal anak-anak yang lebih kecil bisa jadi maksudnya orang tua ya.
orang tua pada anak-anak yang dengan anak-anak yang lebih kecil, usia 1, 2 tahun, batita ya, bawah 3 tahun ya, early childhood, itu banyak affections-nya. Nah, begitu menjelang masuk usia sekolah, itu banyak teaching-nya. Affection-nya agak. Nah, ini sangat bisa membantu kita nanti ya, melihat bentuk-bentuknya, contohnya seperti apa sih gitu. Nah, nanti kita akan bisa membayangkan dengan saya memberikan sedikit penjelasan ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga punya konteks masing-masing dengan ketika berinteraksi dengan anak-anaknya. Affection atau kehangatan. Ini adalah ketika berinteraksi, pentingnya ekspresi kasih sayang dari kita, baik secara fisik, touching ya, disentuh, diusap ya, atau verbal dengan menggunakan kata-kata yang didengar oleh anak kita. Emosi positif. Emosi positif ini bisa lewat kata-kata, intonasi ya, yang diekspresikan lewat intonasi dan juga tampilan kita, bawaannya kita kan. Bawaannya jutek melulu, itu kan nggak positif ya. Oh, bawaannya tenang, happy, itu kan emosi positif yang terpancar. Evaluasi positif terhadap anak kita dan juga hal positif. Bukan berarti hal yang negatif tidak di apa namanya hal negatif itu dihilangkan, tapi hal positifnya yang lebih diperkuat, hal yang negatifnya mungkin dikelola, gitu ya. Hal negatif itu kan anak marah, kamu jangan marah-marah dong, padahal marah itu penting. Cuma bagaimana ekspresi positif ketika marah atau bentuk marah yang bisa acceptable nih. Nah, itu kan mesti dikasih tahu anak kita. Anak saya kalau nggak suka sesuatu, dia akan jawab dengan nada tinggi. Nggak mau, nggak perlu. Boleh nggak ngomong nggak perlunya itu dengan nada yang tetap tenang. Dan itu harus diajari. Boleh ngomong sekali lagi dengan nada yang tenang ya. Nggak perlu Bapak, nggak perlu Ibu. Nah, baru dia mengulangi. Dan nggak semua anak gampang dikasih tahu ya Bapak Ibu ya. Ada yang 1 kali dikasih tahu langsung ingat, ada yang perlu 3 kali baru ingat. Gitu. Itu tentang affection. Lalu yang kedua tentang responsiveness. Jadi kita perlu responsif itu tanggap ya. Perilaku tanggap, peka. Bagaimana kita sebagai orang tua peka terhadap isyarat yang diberikan oleh anak kita. Entah itu teriakan, rengekan, ekspresi emosi, kata-kata yang disampaikan. Aduh mama saya kesel deh. Kenapa? Kadang-kadang kita nggak menganggap penting ekspresi ketika anak-anak itu apa dibalik kata-kata kesal yang disampaikan oleh anak. Aduh aku capek deh. Aduh nggak mau bikin PR, ini udah low energy level. Tuh anak saya suka ngomong kayak gitu. Tapi sebetulnya apa? Ternyata dia bosan, bukan tidak mampu. Nah itu kan kita nggak tahu kalau kita tidak menggali, nggak tanggap dengan apa yang dia ekspresikan. Ini mulai saya rasakan, ini mungkin orang tua yang anak-anaknya nanti udah mulai ABG, remaja sampai dewasa ya. Seringkali mereka kan juga sudah bertumbuh ya. Sudah belajar banyak gitu dari lingkungan. Nah, bagaimana kita tanggap dengan ekspresi gesturnya, gerakan tubuhnya, kata-katanya. Nah, ini juga tanda lah buat kita bagaimana kita perlu untuk mulai membangun interaksi dengan kita memberikan merespon apa yang diberikan stimulus ya yang diberikan oleh anak kita. Enggak, aku mau istirahat dulu, nggak mau diganggu. Oke, nggak apa-apa, take your time. Nanti 1 jam setelah istirahat kamu mandi dulu, ini kita bicara. Itu kan kalau anak-anak
yang mulai remaja, apalagi yang dewasa, approach-nya udah seperti itu, gitu ya. Nah, yang ketiga, encouragement atau dukungan. Dukungan yang diberikan orang tua untuk menumbuhkan kemandirian anak. Usaha yang dilakukan anak, eksplorasi kreativitas dan inisiatif anak. Kalau untuk anak-anak yang lebih muda, mungkin memberikan dukungan ini ya mengajarkan, memastikan ruangan aman, memastikan permainannya aman, tapi biarkan mereka melakukan sendiri. Supaya anak-anak experience sendiri, nggak sedikit-sedikit diladenin, sedikit-sedikit dibantu gitu ya. Nah, mungkin kalau sudah lebih dewasa, gitu, remaja, dewasa gitu ya, bentuk dukungannya mungkin lebih ke dukungan, mungkin masih ada fisik, materi sedikit ya. Kalau anak-anak, terutama anak yang udah kerja, mungkin somehow juga masih disupport tuh secara materi, misalnya gitu ya. Paling enggak pola atau cara mendukungnya itu yang a bit different gitu ya. Untuk anak-anak kalau lebih kecil mungkin lebih banyak fisik, kalau yang anak-anak yang udah remaja, dewasa, dukungannya lebih pada dukungan emosi, dukungan support psikososialnya gitu. Itu yang ditekankan. Dan yang keempat ini teaching. Ini saya ikutin ini ya, arah jarum jam ya. Teaching ini pengajaran aktif, bisa lewat percakapan, bisa lewat bermain bersama anak, dan kita memberikan stimulasi, penjelasan dan pertanyaan kepada anak. Intinya gini, ketika anak bermain, misalnya ini saya pegang pena. Oke, ketika teaching kita ngasih kesempatan buat anak untuk mengeksplor si ballpoint ini, warnanya apa, dibuat dari bahan apa, kira-kira untuk anak yang lebih besar lagi, ini kenapa modelnya seperti ini, manfaatnya seperti apa. Coba kamu gambar, kamu buat desain ballpoint yang mungkin lebih ergonomis gitu ya, kalau anak yang lebih besar. Jadi orang tua tugasnya adalah memberikan stimulasi, pertanyaan-pertanyaan stimulus untuk biar si anak ini lebih mengembangkan entah itu imajinasinya, entah kreativitasnya, entah itu ide-ide inovasinya, lewat apa? Lewat pertanyaan yang kita ajukan. Gunanya untuk memperkuat kemampuan anak kita. Nah, 4 aspek ini Ibu dan Bapak yang menjadi kunci ya dari interaksi kita dengan anak-anak kita. Bentuknya tentu akan sangat kontekstual. Affection itu mungkin di keluarga tertentu untuk anak usia tertentu akan beda di keluarga lain. Mungkin pengaruh budaya, pengaruh bagaimana dulu kita dibesarkan gitu ya. Bahkan mungkin dulu kita dibesarkan, kita nggak lihat ya orang tua kita itu dulu nggak ada salah satu dari komponen ini limited banget gitu. Nah, saya sekarang ingin membangun nih yang lebih efektif buat anak saya. Berarti saya harus menghadirkan, saya harus belajar nih. Terima kasih Bapak Ibu hadir di ruangan ini untuk belajar. Iya ya, ada aspek interaksi yang saya perlu asah. Terus terang ketika saya menemukan konsep teori ini dan kemudian saya kembangkan waktu itu alat ukurnya untuk melihat bagaimana seorang orang tua gitu ya dari 4 aspek ini komponen yang sudah terpenuhi secara efektif dan mana yang belum, itu saya seperti menemukan sesuatu gitu ya. Iya ya, saya nggak pernah kepikir bahwa interaksi orang tua dengan anak itu unsurnya bisa dilihat dari 4 ini. Dan kita bisa selalu akan melihat menggunakan ini untuk mengingatkan kembali ke kita apa yang kurang dari kita. Gitu. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan ke depan saya mungkin kembangkan lagi toolsnya untuk anak-anak yang remaja atau untuk orang dewasa gitu ya. Cuman sekarang belum sampai ke sana. Oke, saya rasa ini materi saya, Mbak Eka, sudah semua saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin kita diskusikan atau bisa kita bahas lebih lanjut.
Silakan. Ya, silahkan Bapak Ibu dan teman-teman. Aku boleh Ya, memulai boleh, pertanyaan, boleh. Mbak Ita. Oke, Topik silakan kita Mbak kan Putri. interaksi orang tua dan anak ya Mbak ya. Mm-mm. Untuk yang masih beruntung orang tuanya masih ada, berarti kan kita posisinya masih anak nih, meskipun usianya sudah dewasa. Nah, pada saat kita berinteraksi dengan orang tua, ya, itu kan mungkin berbeda value, tata cara, dan lain-lainnya dengan cara orang tua yang seumuran saya berinteraksi dengan anaknya. Nah, ini kan buat anak-anak yang menyerap, yang melihat dan menyerap, itu akan menimbulkan pertanyaan, kenapa kok ibu kalau lagi sama eyang begini, tapi kalau sama aku begini? Nah, itu gimana nih Mbak, supaya, karena kan kita lagi edisi reparenting nih, kita reparent, tapi kan sebagai anak tuh ada aja nih yang kita masih dianggap atau menganggap bahwa kita masih anak, jadi ada value atau takaran yang berbeda dengan kita kepada anak kita. Ini gimana nih Mbak menyikapi bahwa apa yang kita lakukan kepada orang tua tidak otomatis di-copy karena mereka memperhatikan. Karena sebenarnya kita tidak mau begitu anak kita, karena kita mempelajari traumanya gitu. Oke. Ini izin menanggapi aja ya, karena nggak ada benar, nggak ada salah. Somehow, Mbak Putri, saya setuju sekali. Ada beberapa hal yang saya serap dari orang tua saya yakin kita semua, yang nggak saya transfer ke anak saya, karena nggak relevan. Nggak relevan dengan konteks perkembangan dunia saat ini. Kalau nilai-nilainya, saya percaya nilainya masih sama. Values-nya masih sama. Cuma menghidupkan values itu caranya kayaknya nggak works deh. Kalau dengan cara zaman dulu orang tua itu mengajarkan ke kita gitu ya, Mbak Putri ya. Yang jadi masalah tadi pertanyaan, terus gimana ya kalau anak kita tanya, kok eyang begitu gitu ya, atau kok ibu ke gitu ke eyang gitu, kok nggak gitu ke aku, atau aku harus begini gitu. Ini kesempatan untuk kita berinteraksi dengan anak dan menjelaskan dan untuk membantu mereka menumbuh kembangkan anak. Jadi itu jendela sebetulnya. Saya melihatnya ini sebagai opportunity untuk masuk, menjelaskan supaya anak itu juga belajar. Anak kita jadi kaya loh, dia punya referensi dari kita dan punya referensi dari kakek neneknya. Gitu. Nggak tahu ya, mungkin karena saya melihatnya ini sebagai peluang. Mungkin pada beberapa kondisi, ketika kita sedang tidak aware, mungkin ada di titik pernah kenapa sih, jadi kita kayak berseteru values gitu dengan orang tua kita gitu ya, ngapain ikut ngurusin anak saya. Ini soalnya saya kejadian juga di saya, Mbak Putri. Ibu saya kan nggak punya anak berkebutuhan khusus. Saya anak saya Wah, sampai freeze. Iya. Pertanyaannya dalam kayaknya. Jadi sampai freeze. Sabar ya Bapak Ibu dan teman-teman yang mau bertanya boleh di chat juga ya. Daripada lupa sambil menunggu sinyal Mbak Wita kembali. Boleh silahkan di chat. Kalau pengalaman saya sih memang sebagai parenting coach itu lebih banyak parents-nya sih yang perlu belajar. Ya silahkan Mbak Wita, tadi kepental lagi ya. tiba-tiba lampu mati, saya pakai lampu darurat dan ini pakai tethering. Oke, oh lampu mati lagi. Oke, silakan Oke, diteruskan. ini kenapa ya hari G? Nah, itu kan lagi nyala lagi. Udah deh, kita pakai tethering aja. Oke. Oke, gitu. Jadi gimana tadi? Ya, orang tua saya kan nggak punya anak berkebutuhan khusus. Orang tua saya membesarkan saya dengan fasilitas yang berbeda dengan fasilitas yang ada sekarang saya dengan anak. Jadi memang
ojo dibanding-banding ke, itu tuh bener itu Mbak Putri. Nah, positifnya adalah ini adalah pintu atau jendela untuk kita membantu memperkaya anak kita. Saya yakin anak saya akan lebih kaya ya wawasannya, pemahamannya dibandingkan saya, karena saya memberikan kesempatan untuk membawa cerita ini ke kehidupan dia sebagai referensi tentunya. Itu Mbak Putri mungkin respon saya. Aku boleh dalemin ya Mbak Ita? Silahkan. Karena ini reparenting, berarti kan sebenarnya ini kita lihat pada diri kita nih Mbak ya. Eh, bahwa kita memahami ada pola asuh yang mungkin diterapkan pada kita pada saat kita kecil yang kurang cocok untuk kita sehingga kita ingin melakukan suatu perubahan. Yes. Nah, pada saat kita melakukan perubahan tersebut di usia ini, orang tua kita kan tidak mudah menerima respons yang berbeda setelah kita menjadi dewasa. Nah, ini yang mungkin dilihat sama anak-anak nih. Karena gini, saya tidak menikah, saya tidak punya anak, jadi saya menonton. Saya ini penonton dari keluarga teman-teman saya. Jadi saya melihat bahwa oke, anak teman saya mengajarkan begini, tapi pada saat teman saya melakukan itu ke orang tuanya, respons orang tuanya itu berbeda dengan dia merespons ke anaknya, sehingga anaknya kemudian, karena anaknya cukup dekat sama saya, dia bertanya, Tante, aku bingung, si Mama kalau sama Eyang, gitu, kenapa kok nggak bisa menolak, kurang lebih gitulah. Nah, ini nih kan sementara dia mengajarkan ke anaknya bahwa kalau memang tidak mau, tadi yang seperti Mbak Ita bilang tidak, tapi dengan cara yang baik. Nah, ini kan ada sesuatu yang conflicting sekali nih untuk pada suatu sikap yang dia bawakan gitu. Saya nggak bisa jawab karena saya tidak tahu kan kehidupan keluarga mereka gitu. Saya cuma bilang ya kamu bicarakan sama ibu kamu. Cuman gimana sih nih sebenarnya bahwa kita meskipun sudah usia dewasa terhadap orang tua, kita kan masih anak-anak meskipun kita ingin itu berubah gitu. Nah, apakah kita memang karena ini reparenting bahwa kita memahami ya, kita memahami bahwa ini ada perubahan cara sikap kita sendiri, ini kita bahasnya dari kita. Sehingga kita bersikap kepada orang tua ya supaya orang tua tidak konflik karena mereka sudah tua gitu, ataukah memang kita boleh untuk mengekspresikan tersebut di hadapan anak-anak yang kita bawakannya berbeda. Lebih kepada itu sih Mbak, karena ini kan konsepnya masih reparenting nih pada diri kita nih, yang kita di tengah nih generasinya nih. Ada orang tua, ada anak gitu. Jadi kalau ditanya boleh atau enggak, ini kembali lagi ke maunya kita seperti apa sih? Kalau yang dilakukan itu tetap nyaman, kenapa harus di-stop? Dalam hal ini serving orang tua ya, meladeni orang tua yang nggak bisa nolak, apapun pokoknya dikerjain. Tapi kalau sampai ada orang yang, orang dalam ini anaknya yang lihat kok gitu, kok jadi ada conflicting, itu kan ada value yang conflicting gitu ya, relationship ibu saya dengan nenek saya begitu, tapi itu kok di saya kok nggak boleh. Ini explanation-nya yang harus terjadi di situ, interaksinya. Komunikasinya yang harus terjadi. Berarti di kita itu orang tua gitu ya, kan kita punya ekspektasi tertentu ke anak kita. Berarti anak kita belum clear nih dengan ekspektasi kita. Apakah dia akan bisa niru? Bisa aja, tapi jelaskan ekspektasinya. Ini pentingnya interaksi kita dengan anak kita supaya dia tidak gini. Itu kan seperti melihat kok dia boleh ini nggak boleh. Itu kan berarti nggak ada analisis nih. Wajar. Tapi bagaimana kita membuat anak kita itu paham kenapa kita melakukan itu. Sebetulnya jadi kuncinya di sana tuh Mbak Putri. Dia kan ada conflicting values kan itu ya. Yang enggak boleh seharusnya. Tapi ibu punya reason kan. Reason itu yang perlu dijelaskan. Oke Mbak.
Thank you, Mbak. Kalau boleh atau enggak, kembali lagi ya kepada interaksi dalam keluarganya gitu. Mereka punya pilihan gitu, Mbak Putri. Terima kasih. Pertanyaannya cukup provoking, thought provoking, tapi benar juga ya. Ini ada Ya. ada apa sudut pandang yang berbeda ya antara, dan itu wajar perbedaan. Ya kita kan hidup di zaman yang berbeda. Iya, beda generasi. Oke. Nih Mbak Wita ada Ini ada pertanyaan. pertanyaan ya Nah, di Saya Zoom chat bacakan atau ya. Saya bacakan aja. komentar. Saya punya anak murid usia 4 tahun. Oke. Anak ini suka bergerak karena punya masalah di sensori integrasinya. Dan anak ini juga mampu melihat hal-hal di luar kita. Atau mungkin bisa dibilang indigo. Bagaimana sikap saya ketika anak bicara tidak jelas karena melihat sesuatu, dan apa yang harus saya sampaikan ke anak-anak lain ketika mereka bertanya, karena terkadang jadinya mengganggu juga sih gitu. Ini pertanyaannya ke Mbak Eka nih kali ya, kalau udah indigo. Oke, saya mungkin akan menanggapi dari sudut yang observable ya, karena kalau ini kan bayangan saya terjadinya di kelas gitu ya, ya Iya, kan? iya terjadinya di kelas ini. Oke. Nah, anak-anak yang memang punya masalah bahwa sensorinya belum terintegrasi itu memang akan overwhelming ya, kewalahan dengan perkembangan fisik motoriknya. Jadi ini sangat perlu kita pahami, dia sendiri sulit mengontrol gerak fisiknya. Nah, jadi salah satu tipsnya, karena saya melihat dari yang observable, anak ini diberikan aktivitas mungkin yang a bit high impact dulu sebelum dia beraktivitas ke hal-hal yang lebih perlu tenang. Karena switchingnya nggak cepat, jadi memang harus perlu dibantu dulu dengan entah itu ada teknik-teknik ya, gerakan-gerakan tertentu, gerakan senam, gerakan brain gym, gerakan, nah itu Mbak Eka tuh jagonya yang movement based learning, itu kan salah satu cara-cara untuk membantu anak ini istilahnya energinya ditata dulu gitu ya, sehingga dia ready untuk beraktivitas di mana membutuhkan aktivitas fisik yang lebih perlu terstruktur. Memang sangat bisa dipahami sih anak-anak yang integrasi sensorinya belum belum ajak gitu ya. Nah, ketika anak ini bicara yang tidak jelas, mungkin dia membayangkan sesuatu, thinking out loud gitu ya. Sesekali boleh ditanggapi dan diajak untuk bicara, karena kalau konteksnya di kelas kan kita sedang melakukan sesuatu gitu. Kita tidak bisa membiarkan dia sehingga dia jadi outlier di kelas itu. Jadi jadi nggak dia tetap harus ada di crowd gitu. Nah, mungkin memang jadi perlu extra effort untuk diajak dibantu diarahkan fokusnya, diberi aktivitas sehingga bukan verbalnya tapi fisiknya yang lebih dibuat sibuk gitu. Nah, yang sampaikan ke anak-anak lain ini umurnya 4 tahun ya. Iya, berarti anak teman-temannya terkadang juga mengganggu ya. Ya, mungkin dengan tadi ketika aktivitas fisiknya bisa istilahnya dalam tanda petik dikuras dulu gitu ya, dia biasanya jauh lebih tenang. Nah, ketika lebih tenang dia akan bisa lebih fokus itu. Itu mungkin kalau dari yang saya mampu respon ya, Bu Ermas ya, mungkin Mbak Eka bisa nambahin nih kalau yang berbau-bau agak memang tidak mudah. supranatural nih. Ya, memang tidak mudah ini. Anak ini kebetulan ibunya juga tahu memang anak ini memang punya. Ini saya dengar suara saya nggak? Sorry, saya kayaknya nggak dengar Nggak suara ya? Mbak Eka. Oh, nggak dengar. Aku dengar. Saya sendiri. Oke. Mbak Eka sedang menjawab, Mbak Ita. Oke, ya silakan barusan. Oke.
Barusan kedengeran ya? Oke. Ya. Jadi anak ini memang orang tuanya juga tahu bahwa anaknya punya kepekaan sendiri gitu. Jadi memang yang sulit kalau orang tuanya malah udah paham. Yang sulit nih memang bagaimana cara teachernya untuk menerangkan atau bukan menerangkan, membuat anak-anak lain nggak jadi keanehan dengan anak ini yang bisa. Supaya nyaman ya. Iya, itu memang apa satu kesulitan sendiri sih Mbak Wita. Memang tidak ada, ya itu tadi tidak ada, saya pun belum tahu jawaban pasnya tuh seperti apa ya. Ya, karena memang tidak mudah, karena kan dia bisa bilang apa gitu, ada itu gitu kan. Yang lain kan juga bingung juga dan pasti teachernya juga akan sulit gitu untuk Oke. menyampaikannya gitu. Saya nggak tahu karakteristik anaknya, tapi memang jadi perlu diarahkan untuk lihat hal-hal yang konkret dilakukan di aktivitas tertentu Mhm, itu. Jadi mhm. memang perlu oh ya, ya udah, oh ada itu ya, oke sekarang kita mainkan ini ya, gitu. Jadi itu mungkin salah satu tips yang bisa membantu anak ini mengarahkan, mengalihkan fokusnya dari Ya, sesuatu yang ya. yang dia dalam tanda petik lihat kepada aktivitas konkret pada saat itu gitu. Iya, Itu ya. Ya, memang nggak sangat mudah perlu juga ekstra ya. effort sih memang ya. Iya, emang agak repot sih ya. Heeh. Saya juga Baik, terima kasih ya, Adia. saya juga belum tahu gimana jawabnya ke ke, ke anak yang lain, tapi orang tuanya malah udah lebih paham karena dia tahu Iya, anak peka. challenge tersendiri ya buat Iya, iya. ya. Semangat. Iya. Oke, yang lain gimana Bapak Ibu atau teman-teman yang lain? Hmm, masih ada pertanyaan mau ditanyakan? Mungkin Mbak Wita, kalau untuk aktivitas yang bersama tadi bermain, kalau anaknya makin besar, ya misalnya anak umur 20 kan, misalnya masak bersama juga menjadi suatu aktivitas yang fun juga kan, misalnya anaknya Iya, perempuan gitu lah, iya. iya kan? Jadi bisa jadi sangat luas gitu, tapi memang yang penting dianya mau gitu. Iya, betul. Artinya Dia yang pilih juga. betul, pilihan aktivitas atau pilihan yang utama adalah pilihan aktivitas atau pilihan kegiatannya datangnya dari anak, itu intinya sih ya. Betul, betul. Bukan Ya, yang, "Aku masak ya, temanin mama nanti sekali." Nah, itu kan bukan bermain, dia terpaksa gitu, walaupun dia iya. dia seneng gitu, tapi apa ya, inisiatifnya itu Hmm. dia juga happy untuk melakukannya. Mungkin Mbak Wita untuk yang terakhir, gimana caranya misalnya untuk pengalaman Mbak Wita lah dengan anak Mbak Wita nih untuk ngasih, kira-kira bertanya sama dia, "Nih mau main apa?" Gitu. Apalagi kan anak teenager kan, "Enggak, aku mau main sendiri," gitu. Banyak kan maunya main sendiri itu gimana tuh caranya orang Hmm. tua bisa membujuk atau akhirnya bisa ngajakin bermain atau berkegiatan dengan orang tuanya? Iya, mungkin lebih pasnya berkegiatan dengan orang Iya, tua ya. berkegiatan ya. Nah, itu ya mainnya kalau udah teenager begitu. Mhm. Mungkin salah satu tipsnya adalah, oke, maunya sampai jam berapa? Mmm. Jadi ada timeline yang kita Aha, sepakati bersama karena ibu iya, iya. juga butuh nih interaksi sama Lintang gitu ya. Ya, ya. Anak saya namanya Lintang. Eee, apa namanya, "Nanti berapa menit, Bu?" Dia gitu. Dia yang akan Mhm. ini, "Oke." Sekian jadi ada apa ya, agreement lah gitu ya, agreement soal timeline. Iya. Jadi kita tetap bisa minta porsi mainnya dia gitu ya, Mhm. untuk at least adalah sedikit interaksi. Kan nggak perlu lama-lama sebetulnya Iya, interaksi itu, yang penting iya. kita punya quality time, Mhm. sebentar aja, tapi kalau bisa ya jangan seminggu cuma 2 kali gitu, tiap hari kalau bisa. Iya. Kecuali kan kalau kita harus tugas kerja keluar kota itu kan nggak mungkin, tapi kalau kita sama-sama pulang ke rumah kan, sempatkanlah gitu ya, karena itu meaningful banget buat, anak kita gitu. Iya, artinya perlu ada waktu setiap hari yang kita sepakat untuk, berinteraksi, berdua Ya, gitu dengan anak. iya. Dan untuk anak teenager lebih baik jelas waktunya Iya, dari kapan dan sampai kapan. biarkan mereka yang decide, mereka yang Mhm. putuskan itu akan ini sekali, akan sangat menyenangkan buat mereka. Iya, iya. Ya itu yang, perlu ditekankan untuk Mhm. maksudnya untuk parents, orang tua bisa bertanya ke anaknya.
ya. Mm-mm. Ya, dan mereka perlu mampu untuk menyesuaikan waktunya juga dan Iya, kegiatannya juga ya. kan anak sekarang tuh kecenderungannya kan kalau nggak main game, main gadget gitu, itu kan satu upaya kita juga untuk membatasinya kan di situ. Iya, iya. Oke, boleh sekian jam, tapi nanti jam segini kita ini yuk bahas yuk gitu. Mhm. Oke. Oke, terima kasih Mbak Wita. Nanti kembali. Gimana Bapak Ibu dan teman-teman, ada lagi yang mau bertanya atau berkomentar juga boleh kok. Oke, Kelihatannya belum belum ada. ada Mbak Wita, jadi gimana nih Mbak Wita? Ibu, Biasanya permisi saya saya boleh bertanya? Iya silahkan. Ada Mr. ada. Gali. Ya silahkan. Iya, ini untuk anak-anak balita, Ibu Wita yang udah kecanduan sama gadget seperti itu, sebaiknya sebenarnya respon kita gitu sebagai orang tua itu sebenarnya boleh tidak kita kayak seperti melonggarkan aturan, boleh kayak oh boleh tapi dalam jangka waktu tertentu, atau bahkan mungkin kita bisa ikut nimbrung gitu pas dia main game, kita bisa yang sekalian belajar kayak tadi tuh, kayak oh ini karakternya warnanya apa ya, ini karakternya cowok atau cewek ya gitu, dia pakai baju apa ya hari ini gitu, atau nggak boleh sama sekali kita langsung switch ke ya udah kita main yang ini aja, masak-masakan atau apa. Padahal kan tadi kalau misalnya kita yang pilih bermain itu kan harus dia yang pilih Ya. gitu, dan kalau kita arahkan itu anaknya emang nggak suka sama sekali, maunya ya cuma main game di gadget aja gitu. Jadi bagaimana seharusnya kita sebagai orang tua menanggapi hal itu? Terima kasih. Terima kasih Pak Gali. Itu tadi udah dijawab yang pertama. Oh iya, seperti itu. Ya, jadi memang kalau dicabut itu kan sedemikian sakit ya. Udah hobinya main game, tiba-tiba nggak boleh pindah. Dia masih akan kebayang-bayang, apalagi game itu kan bisa nempel ya, terus dia masih ingat tadi ini harusnya aku pikir ini ke sini, dia masih kepikiran, jadi dia juga nggak tulus tuh pindah mainan. Akan sangat menyenangkan kalau kita masuk aja dulu. Nah, nanti kalau dia udah, ini kan trust udah terbangun ya, dari anak ini udah terbangun, oh iya ya, ternyata menyenangkan ya main sama ayah atau sama ibu gitu ya, dengan main game bisa bareng. Nanti kita juga punya kesempatan untuk menyampaikan sesuatu. Ingat 4 aspek tadi kan, ada aspek teaching-nya, ada aspek afeksinya, tapi juga kita bisa mengeksplor ke permainan yang lain supaya dia nggak main gadget terus. Saya juga prihatin nih, dulu itu upaya saya supaya anak nggak terlalu cepat bergaul dengan gadget itu kan cukup ketat ya saya. Tapi kan tuntutan sekolah ya, anak sekarang tuh kan sangat digital savvy ya, bahasanya udah bahasa teknologi gitu, nggak bisa dibendung. Tapi kita kasih tahu batasannya. Nah itu masuknya lewat yang kayak Pak Gali sampaikan tadi, benar Pak. Teruskan, lanjutkan. Gitu. Oke, Mudah-mudahan terima kasih membantu. Ibu. Ya, makasih kembali. Ya, gimana nih Mbak Ita? Kayaknya Biasanya saya tanya satu hal, apa sih ya, take away dari pertemuan kita sore hari ini? Silahkan dituliskan di Zoom chat, Ibu dan Bapak, apa yang menjadi pembelajaran, lesson learned, take away, atau insight yang Ibu Bapak peroleh dari diskusi kita sore ini. Silahkan dituliskan di Zoom chat. silakan Bapak Ibu dan teman-teman. Apa kira-kira insight yang didapatkan hari ini? 1-2 kata saja, nggak usah Ya, satu nggak usah paragraf. satu paragraf. 1-2 kata, saya suka gitu. Dua kata yang menggambarkan insight. Ya, hanya hari ini agak malu-malu ini. Silakan 1-2 kata yang menjadi take away, silakan dituliskan di Zoom chat.
Kayaknya masih malu-malu nih Mbak Wita. Oke. Kalau saya bilang sih bahwa interaksi dengan anak, mau anak kecil, mau anak teenager, mau anak udah, ya kalau kayak anak saya kan juga udah 25 tahun ya. Itu tetap perlu dilakukan secara rutin, betul ya Mbak Wita ya? Nah, Ya. Dan juga yang kedua adalah, interaksi itu atau kegiatan itu adalah maksudnya dia yang pilih, anak yang pilih. Jadi bukan, orang tua yang mengarahkan. Itu yang penting ya. memutuskan Yang memutuskan, betul. permainan itu jangan kita. Ya. Ini ada Oh. ya, ada yang chat nih Mbak Wita. Bermain bisa menjadi sarana untuk mengembangkan kemandirian anak, sekaligus membangun hubungan yang baik antara orang tua dengan anak. Lalu ini dari Bapak Argo atau Ibu Argo, saling memahami atau menghargai. Ya, Iya, terima kasih. terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semua. Terima kasih atas waktunya. Hari ini kita belajar tentang interaksi antara orang tua dan anak, dan nanti bulan depan tanggal berapa ya? 24 Juni ya kalau saya nggak salah, di hari Sabtu terakhir kita akan bertemu kembali dengan keseimbangan motorik dan tubuh. Terima kasih banyak Mbak Wita, waktunya juga. Terima kasih banyak Mbak Eka dan Terima kasih Mbak Ibu kepada lagi Bapak Mbak Ibu. Putri. Ya, Terima baik. kasih, sehat Terima selalu kasih semuanya. semua, selamat sehat, selamat sore, dan selamat menikmati weekend-nya lagi.